alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan termasuk urusan agama, maka hal itu ditolak. Paham? Jadi sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, lalu dianggap bahwa sesuatu ibadah itu ditolak. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan. Ya, tetapi kalau misalkan melakukan sesuatu yang tidak ada pada diri Rasulullah SAW, tetapi bukan hal ibadah, itu tidak masalah. Paham? Kalau yang berhubungan dan menyatakan bahwa apa yang saya amalkan ini sebagai ibadah, maka hal itu ditolak. Paham? Itu dikatakan apa? Dikatakan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada, ya, sesuatu yang tidak ada dijadikan ada. Artinya sesuatu yang tidak ada, tidak pernah diamalkan, tidak ada sabda-sabda Rasulullah, tidak ada hadis-hadis Rasulullah yang menguatkan untuk diamalkan, tetapi dia berbuat sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, dibuat sekarang sebagai syariat. Itu ditolak. Paham? Mensyariatkan sesuatu yang bukan dari Rasulullah, yang bukan dari ajaran Islam, itu ditolak. Seperti orang menyembelih korban. Ya, menyembelih korban pasti adakah kayak pondasi rumah bangunan supaya selamat. Niatnya selamat, cara Nabi ditolak. Ya. Itu namanya bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi diadakan semacam ini sebagai syariat, maka itu ditolak. Bahkan dosa. Jangan Rasulullah ta'ala. Ada juga orang yang artinya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya, dengan cara indah, bisa cara ini, tidak bisa cara ini, hanya agak baik cara TV. Ya, agak baik cara TV bagaimana? Saya akan berpuasa. Puasa itu kira-kira ibadah atau bukan? Ibadah. Puasanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia berpuasa dengan puasa yang artinya diamalkan itu tidak sampai kepada hajatnya, lalu dia nongkel. Nah, biasa itu orang betul itu nongkel. Jadi mancing soal setong. Dari mulai puasa, buka sahur sampai ke buka. Nongkel. Ya, pas di panasnya. Awal puasa kan sudah berkah. Malah tambah terima dari kepanasan. Malah jen berkah. Menuju berkah bisa jen terima. Maksudnya tidak di dalam rumah. Ya, Rasulullah lewat pas tanyakin, berapa rumah orang yang mancing kepanasan? Ya Rasulullah itu berpuasa untuk mengambil hajatnya. Ya, untuk mengambil hajat itu hajatnya dia nunggal, dia mau mancing. Ya, kayak panas terik matahari, kepanasan sebagai celang tidak. Ya. Mereka itu puasa. Nah itu sudah. Begitu bajang keluar bajang. Odok keluarin. Dan Nabi tanyakin benar Rasulullah. Kamu begitu? Ya Rasulullah, aku punya hajat begini. Kamu itu tidak bisa dipenuhi hajatnya dan kamu dosa. Kenapa? Karena kamu melaksanakan sesuatu ibadah yang bukan daripada diriku, daripada jalanku. Sehingga kamu ditolak. Teruskan berpuasa dan masuklah kamu ke rumah, berpakaian yang bagus, lakukan sholat dan teruskan berpuasa. Maka jadi mahal dia mangga. Kan beda orang yang puasa sampai 40 hari, 40 setengah hari. Kadang yang herannya itu kiai yang berbuat seperti ini. Masa kiai nggak tahu hadis? Nabi Muhammad ini kan tak pernah puasa lebih dari 30 hari kecuali Ramadan. Mata tiki yang ngajarin bajang, ngajarin puasa 40 hari. Benar apa materi 40 hari? Pemontroan, pemontroan ngabra, kapong-kapong mereka. Mata tiki ngabra aja tak bisa ngabra orang dia. Nah ini karena repot kan gitu. Jadi tak noro apa? Tak noro Nabi ditolak. Nah, orang kalau berpuasa 40 hari, lalu bisa katanya bisa ngabra, bisa sakti, siapa sakti ini ke setan. Banyak dia banyak setan kesana. Banyak.
Ini kan. Jadi jalan Rasulullah SAW ini kata tak nego-nego ban setan, tak nego-nego ban jin. Jin ini kan nak buat apa biasa. Benar apa dia nak buat jin. Untuk dia nak buat jin dia nak puasa 40 hari. Jin saya datang, jin saya datang apa? Datang Rasulullah anda, tapi ambil jiki menteri Rasulullah. Akhirnya pas cak ngocak ban kalimat-kalimat tauhid. Mati apa? Alhamdulillah. Maka jangan sebab korban jin atau didukun. Makin di Indonesia nih kan banyak orang dan pemuda-pemuda kadang-kadang saya kebayang. Mungkin pemuda-pemuda yang memang diajari apa berbuat sesuatu yang sakti-sakti itu. Kan banyak kadang-kadang muda terus sakti ya. Mungkin boleh pas ajar ke dukun, ajar ke setan, ajar ke jin. Tinggal mungkin aneka. Ngelempar jin ke orang, iba palingan orang yang pengen jin, tinggal Allah lantar risalah. Ya saya beri ruang. Dia nyaman magluar siya nak buat. Paham? Baik apa? Tinggal jin keluaran dari tempat lain, dari macet jin ongguan, setan ongguan masuk. Pas mau olok roh tak bisa, berarti ini jin. Santaan, dengkian. Ruang baik kebayang kapi. Di Indonesia seperti itu. Ya khususnya oya-oya itu, ya. Oya-oya atau oya-oya. Itu kerajaan jin itu. Ya, sekarang kalau dari miliarder ambulah. Orang yang saya kening tulisan cekak. Si Oya-Oya hanya kaya lah. Karena itu dia jadi artis. Ini bukan ghibah, bukan fitnah. Tapi seperti itu. Jadi janganlah terlalu keramat, terlalu sakti. Orang yang kau untuk ibadah. Jadi janganlah sesuatu yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu amalan ditolak. Amalnya ibadah, tapi kalau tidak dengan Nabi, tidak ikut Nabi, tidak ikut syariat, maka ditolak. Sama juga dengan ada seorang sahabat di zaman tabi'in, di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ada orang adzan, ya, pas ngocak waktu Isya, as-salatu khairum minan naum. Ya, mungkin di masjid sana banyak orang tidur. Akhirnya pas gawe syariat TV. Padahal syariat as-salatu khairum minan naum itu adanya di waktu subuh. Tapi di waktu Isya dilakukan. Pas ngocak Imali, saya bisa adzan berapa turun, penyegah keluar dari masjid dia. Dia segabayan sesat manusia dari sebab adzan ini. Ini hadis, ya, disampaikan untuk dijadikan pelajaran supaya tidak ada orang adzan di waktu Isya. Sebab makin tidak orang adzan di waktu Isya karena sebab ucapannya Imam Ali. Karena hadis itu dari sumbernya daripada Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, di antaranya apa yang datang daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya bisa dijadikan rujukan marajih bagi kita, bagi yang tidak ada di zaman Nabi sebagai hadis. Hadis mereka Khulafaur Rasyidin berlaku untuk umat Islam karena mereka tidak sekongkol dengan kebatilan. Sebagaimana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu membuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih di masjid. Kenapa? Karena Sayyidina Umar melihat sholat tarawih setelah Rasulullah meninggal dunia, sholatnya hanya 2 orang, 4 orang, 5 orang, ya 10 orang. Jadi masing-masing abang jadi imam-imam. Banyak nih masjid. Ini banyak orang jadi imam sholat tarawih. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang kepin, para pekobelda. Di zaman Nabi memang tidak ada, ya. Karena Rasulullah khawatir takut ini dijadikan suatu yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah tidak mengumandangkan ini sholat tarawih di masjid. Tapi sekarang demi keutuhan persatuan dan keutuhan jiwa atau iman, maka satu saja imam sholat tarawih. Akhirnya sholat tarawih dikumandangkan oleh Sayyidina Umar sendiri, dijadikan imam, dijadikan satu imam. Lalu sampai sekarang sholat tarawih di mana-mana, di musala ataupun di masjid-masjid, semuanya sholat tarawih. Itu bid'ah, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tapi diadakan. Nah, ini bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi lalu diadakan oleh Sayyidina Umar, namanya bid'ah hasanah, mahmudah namanya. Bid'ah yang terpuji. Daripada kita sholat sendiri-sendiri, ya lebih baik kita sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih baik daripada 27 derajat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang mahmudah. Yang madmumah ada, seperti orang misalkan saya bernadar. Apa nadarnya? Kenapa kamu gundul? Saya bernadar, Bib.
mak gundul bernadar. Karena menurut kau berat jadi sakit, aku gundul. Pas gundul tidak sah katanya Nabi. Kamu tidak sah. Ya, nadarmu itu tidak sah. Kenapa? Karena kamu bernadar tidak sesuai dengan syariat syariat Islam. Sehingga apa? Nadarmu tidak diterima, artinya ditolak. Jadi kalau bernadar gini, orang kalau menadar saya kalau misalkan dapat rezeki, saya akan mengaji. Nah, itu ibadah. Selesai itu nadarnya diterima oleh Allah SWT, maka apa yang diberi oleh Allah SWT dikabulkan oleh Allah SWT, maka kamu wajib ngaji. Ini namanya mahmudah. Sesuatu yang baik, yang boleh. Nadar yang boleh. Kalau di Bondowoso, tak usah jauh-jauh. Kalau orang perempuan kawin dengan laki-laki umur 7 bulan, ngandung ya, biasanya dimandiin, mandi kembang, iya enggak? Iya. Nah, itu sesuatu yang madhumumah, pelet kandung itu. Karena di zaman Nabi tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Nah, kalau dilakukan, itu namanya bid'ah yang tercela. Paham? Jadi banyak. Jadi bagaimana? Ada yang wajib bahkan. Jadi bid'ah wajib. Seperti Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi itu Al-Qur'annya berceceran. Tidak terkumpul. Ya, tidak terkumpul. Habis ditulis oleh setelah Rasulullah meninggal dunia, wafat, diteruskan itu dikumpulkan oleh satu buku oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, wafat. Diganti oleh Sayyidina Umar. Diteruskan Sayyidina Umar. 6 tahun Sayyidina Umar wafat jadi khalifah. Digantikan oleh Sayyidina Utsman. Makanya dikatakan Mushaf Utsmaniyah. Kenapa? Yang melengkapi Al-Qur'an itu daripada Sayyidina Utsman. Ya. Jadi wajah Al-Qur'an Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi yang mengumpulkan Al-Qur'an itu 30 juz itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu waktu yang berkumpul itu Al-Qur'an 30 juz dalam satu kitab, itu masih tidak sempurna. Kenapa? Karena di sana itu bacanya tidak ada titiknya. Seperti ba tidak ada titiknya di bawah, nun tidak ada titiknya di atas, ata tidak ada 2 titiknya di atas. Ya, ata titiknya 3 ada di atas. Akhirnya sama Imam Ali. Ketika Sayyidina Utsman sudah meninggal dunia, ya diganti oleh Imam Ali. Nah, Imam Ali meneruskan supaya apa? Nanti katanya Imam Ali, kalau ini tidak dikasih titik, iya kalau kita tahu. Di bawah kita tidak tahu, ayo kasih titik sampai kemarin. Ketika kemarin beri titik, iya apa semua ini bisa baca dengan nahunya. Kalau tidak bisa dengan gundul, apa bisa nih dibaca Al-Quran? Tidak bisa, diharakati supaya memudahkan orang Islam pada masa-masa yang akan datang. Seperti kamu semuanya. Kalau tidak ada harakatnya, kamu bisa baca? Orang Islam kabisatunya bisa baca? Paling yang bisa baca 1%. Baik baca kitab gundul 1%. Kalau Al-Quran gundul kebin, ada titik, ada harakatnya, bisa baca? Ya tahin tak berguna. Padahal apa? Aku turunkan Al-Quran dan aku yang menjaga keasliannya. Aslinya itu kamu bisa baca sesuai dengan apa yang dibaca oleh baginda Muhammad SAW. Akhirnya menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada para sahabat-sahabat Nabi. Adapun orang-orang Syiah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dibilang patung Quraisy, belum. Jadi selak jadinya, ya enggak? Jadi oleh Allah dan Rasulullah, kita harus berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah. Itu ada pada diri Tariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Nahdliyin namanya. Ya. Nahdliyin, Nahdlatul Ulama ini berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah. Yang sebenarnya, ya kalau bid'ah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama semuanya bukan apa? Bukan bid'ah yang sayyi'ah atau dhalalah. Ya. Tetapi bid'ah yang wajib, yang sunnah, yang mubah, ya itu yang dilakukan. Nah, sebagaimana tadi Quran itu tadi, wajib hukumnya, wajib itu bid'ah yang wajib. Kenapa? Kalau bibi Imam Ali itu tidak teruskan titik dan harakatnya, niscaya kamu tidak baca Quran. Kalau tidak baca Quran, dengan baca Quran mana bagus? Bagus baca, karena itu wajib disampaikan. Ya, jadi bid'ah
Tidak pernah dilakukan Rasulullah, tapi wajib hukumnya. Jadi wajib karena sebab untuk generasi penerus bisa baca Quran. Ya itu wajib. Makanya Imam Hambali mengatakan hal seperti ini wajib karena sebab orang muslim biar bisa baca Al-Quran. Kalau misalkan ini termasuk sunnah, bagaimana bid'ah yang sunnah? Bid'ah yang sunnah ini seperti juga kita membuat madrasah-madrasah, pesantren-pesantren. Kalaupun bisa Al-Quran, tentunya bisa hadis. Ada mustalah hadis, ada ulumul Quran, ada tajwidnya. Tajwid itu wajib hukumnya. Belajar tajwid itu wajib hukumnya untuk bisa baca Al-Quran. Berarti bid'ahnya wajib. Paham? Jadi kalau misalkan bacanya Al-Quran itu merupakan sunnah karena sebagai ibadah, maka bid'ah baca Quran itu adalah sunnah. Kenapa? Ibadah. Ibadah itu adalah hukumnya wajib dan sebagainya. Jadi itu susunan yang memang dipermudah oleh para sahabat untuk dilaksanakan. Makanya ada klasifikasi daripada hukum yang 5 itu tadi. Jadi Imam Hambali menyatakan bahwa ada bid'ah, ya. Ada bid'ah berapa? Ada bid'ah 5, yaitu bid'ah wajib, sunnah, makruh, mubah, dan apa? Haram. Ya. Ada bid'ah haram. Ada orang yang mau minum air dengan gelas seperti ini. Rasulullah tidak pernah minum gelas seperti ini gelasnya. Kalau kamu beda dengan Rasulullah, sudah bid'ah ini. Ya. Rasulullah kalau ceramah tidak pakai mic, sekarang pakai mic. Ini bid'ah ini. Nah, makanya Ibnu Sulaim mengucap kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat masuk neraka. Yang pertama masuk neraka Saudi. Al-Quran itu tidak ada harakatnya, tidak ada titiknya. Sekarang ada. Yang mencetak banyak Al-Quran itu adalah orang Saudi. Bahkan di orang Saudi tidak boleh baca kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran masuk ke Masjidil Haram. Menyuguhkan sesuatu yang bid'ah kepada masjid. Apa lebih haram? Lebih haram jelas. Tetapi kenapa mereka mau berpuasa seperti itu? Jadi ada orang yang kadang-kadang pintar ya, merasa pintar karena debat di golongan mereka. Tapi di golongan kalau sudah berdebat kita, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena yang bid'ah itu yang mereka lakukan semuanya bid'ah. Ya, orang-orang Muhammadiyah, orang Wahabi, mau pakai apa saja, bid'ah semua. Semua bid'ah. Yang dilakukan Wahabi itu semuanya bid'ah. Ya, semuanya bid'ah. Kendaraannya tidak. Pesawatnya pribadi emas lagi. Bid'ah paling bid'ah itu. Rasulullah tak pernah di emas segram. Ini Raja Salman di pesawat emas. Belum. Ya, Rasulullah tidak pakai duduk di karpet, ya di tikar. Tapi Salman duduk di sofa. Itu bid'ah. Mana yang ya Raja Salman beranting-antingnya Wahabi itu mengatakan bid'ah haram. Ziarah kubur, baca Yasin, baca Quran juga haram, benar? Allah. Baca maulid, mengadakan maulid bid'ah karena tidak ada zaman Rasulullah. Rasulullah itu ada mengadakan maulid dengan puasa. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa? Bukankah hari Senin itu Bakar adalah kelahiranku? Itu menunjukkan bahwa berpuasa di hari Senin itu memperingati kelahiran Nabi sendiri. Ya, bukankah hari Senin itu kelahiranku? Tidak pantaskah aku memperingati kelahiranku, katanya Nabi? Kalau demikian, aku juga ya Rasulullah akan berpuasa di hari Senin. Akhirnya Senin jadi sunnah, gitu. Berpuasa karena memperingati kelahiran Nabi. Hari Kamis sunnah berpuasa karena sebab diangkatnya amal kita dalam keadaan berpuasa kepada Allah SWT. Nah itu. Jadi banyak sesuatu yang artinya salah kaprah mereka mengklasifikasi agama ini, mendoktrin dan sebagainya kepada anak mereka, sehingga mereka tidak cinta kepada hal-hal yang seharusnya dicintai atau diikuti. Jadi kalau tidak diperingati Nabi Muhammad SAW itu, jangankan itu, ya coba di dalam Al-Quran itu banyak. Wadkur fil kitab Idris. Ingatlah, berarti kan ada peringatan. Wadkur fil kitab Idris. Ingatlah apa yang tertulis di kitab Idris.
Innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Mereka itu ya selalu kayak apalagi Nabi, tak ada etis menteri Nabi. Pasti memperingati kelahiran Nabi dibilang bid'ah, sesat. Karena Nabi tidak memperingati. Ya begini saja, kalau kamu ingin memperingati kelahiran Nabi, baca sirahnya, baca Al-Quran, jemui makan orang-orang yang datang, ya disuguhi makanan, lalu pulang. Tidak ada artinya, tidak ada yang lainnya. Tidak ada tambahan dangdutan, tidak ada tamu jaibongan. Ada di Pasuruan itu ada orang yang mau mulut pas minum-minum khamr, na'udzubillah, bukan mulut itu. Nah, hal yang seperti itu yang diharamkan. Tapi kalau duduk bersama, undang tetangga, memperingati kemuliaannya Nabi, memuji-muji Nabi, bersyukur kepada Allah, dibaca Al-Quran, dibaca sirah-sirah Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi, lalu mereka setelah itu dikasih makan dan pulang. Itu pahalanya luar biasa. Kalau mereka tidak tahu tentang masalah ini, biarkanlah mereka bergelimang dengan dosa-dosa, bid'ah yang disampaikan oleh mereka. Maksudnya, ya, yang tidak boleh itu, bid'ah, mulai bid'ah, ini bid'ah. Ya, wa yamudduhum fi tuyanihim, ya, biarkan mereka terus sampai kiamat berbicara masalah ini kepada kita, ya, biarkan saja. Biar panjang waktunya, ya, bergelimang dengan dosa. Dosanya apa? Menghalangi manusia pada malam Jumat, jangan sholat, jangan baca Yasin. Yasinan tidak boleh, tahlilan tidak boleh, afdal dzikri la ilaha illallah itu hadis tidak boleh. Yang boleh apa? Nah, mereka itu duduknya dengan bid'ah kebid itu. Tapi bid'ah yang dilakukan kita juga. Tapi kenapa? Bid'ah yang hasanah. Baca Quran, kitabnya ini Arba'in Nawawi, ini bid'ah ini kitabnya. Di zaman Nabi tidak ada ini. Jadi Al-Quran itu ditulis ketika ada Nabi, paham? Dan hadis-hadis Rasulullah itu ditulis setelah 400 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Kenapa Beb kok sampai 400 tahun baru dituliskan itu hadis-hadis? Supaya tidak bercampur aduk antara Al-Quran dan hadis. Kenapa kok bisa sampai hadis ini kepada kita? Apakah tidak ada yang hilang? Tidak ada yang hilang. Kenapa? Karena mereka itu turun menurun setiap rumah, step by step, door to door, itu semua menghafal hadis. Sehingga apa? Sehingga tidak satu pun hadis yang hilang dari kita. Wal ikhbaru bil mughayyabat. Semua berita daripada Rasulullah itu tidak ada yang lepas, tidak ada yang hilang. Semuanya komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Selesai, sempurna. Dari Al-Quran sempurna, dari hadis sempurna. Kok bisa sempurna? Karena ada lafaz Nabi. Jadi Nabi itu mengatakan kesempurnaan 400 yang akan datang, itu sudah tahu. Apa yang terjadi pada sekarang ini, Rasulullah tahu. Kenapa? Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang diputuskan baginda Muhammad SAW dari 1444 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada yang komplain. Semuanya benar, semuanya itu dikatakan shadiqul masduq, benar dan dibenarkan ucapannya. Nabi Muhammad orang benar dan dibenarkan ucapannya. Sehingga apa? Tidak menjadi komplain terhadap kenyataan hidup dan kehidupan ini. Paham? Orang adzan, misalkan di waktu apa? Jumat, adzan 2 kali. Zaman Nabi tidak ada. Ya. Wa idza qudis shalah fantashiru fil ardi. Malih oleh adzan 2 kali. Adzan pertama peringatan supaya orang bersiap-siap. Itu senes malas sudah. Senes malas itu Jumat. Mula adzan ki urut mandi. Nah ini. Ibri'in bi ahlussunnah wal jamaah ini ya. Ibri adzan 2 kali. Nah, biasanya orang itu ya sebenarnya kalau iman yang dikedepankan sebelum adzan sudah di masjid. Ya, makanya adzan sekali di zaman Nabi. Kenapa? Karena jam 10 ya tergentorna matahari itu sudah berangkat. Ada atap di zaman Nabi itu. Jam 10 sudah di masjid. Sekarang sudah ada AC-nya, sudah ada kipasnya. Datang adzan, ke agama, kepala agama udah datang. Jangan seperti itu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah juga pengikut daripada para habaib, para ulama amil wassalihin, juga sampai datang Jumat di waktu ustaz itu di hari khutbah Jumat. Itu berangkatnya jam 10. Apa? Kita ada orang
Jadi khatibnya, apa namanya, takmirnya belum ada, iya kan? Itu Habib sudah ada, oh Habib sudah beri ada, terus ribut, kenapa? Seperti itu caranya. Orang yang beriman itu kedepankan ilmunya. Makanya ilmu itu yang namanya ilmu sesuatu yang benar. Ya, diikuti sehingga dia menjadi orang yang benar. Itu ilmu. Jadi ilmu itu membenarkan sesuatu yang apabila dipelajari membawa kepada kebenaran. Itu ilmu. Pada ilmu setan, ya, ilmu seher, ilmu dukun. Pada ilmu tapi madmuma itu tercela. Ya, atau dal, atau apa namanya, yang ilmu yang sesat. Ya, atau bid'ah yang sesat, yang tidak ada di zaman Nabi. Ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan apa? Seher, tidak mengajarkan dan sebagainya. Ya, dengan jin-jin. Tetapi jin bahkan ikut kepada Nabi, merasa terkagum-kagum dengan Al-Quran. Sementara kamu punya Al-Quran, terkagum-kagum dengan jin. Alhamdulillah. Iya nggak? Jin itu tidak lebih baik daripada kita. Paham? Kita itu lebih paling mulianya makhluk Allah SWT di dalam ketaatan kepadanya. Ini. Jadi banyak sekali tentang masalah bid'ah ya. Jadi semua yang kita makan, semua yang kita pakai, semua kita yang kenakan, itu semuanya bid'ah. Tetapi bid'ah yang kita amalkan adalah bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang apa? Yang baik. Ya, jangan kita mengamalkan sesuatu bid'ah yang madmumah, yang tidak baik. Paham? Jadi orang minum saja, dengarkan. Orang membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu wajib hukumnya. Di waktu apa kita wajib mengamalkan itu bacaan bismillahirrahmanirrahim? Ketika kita sholat. Ketika kita sholat wajib membaca bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah. Didahulukan dengan bismillah. Orang Makkah itu tidak mengucapkan bismillah, langsung alhamdulillah. Tidak. Mereka membaca bismillah tetapi dengan hati. Alhamdulillahnya baru dikeluarkan. Seperti yang dibaca Sudes. Itu benar. Kenapa? Mengikuti hadis. Kita juga dijaharkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Benar. Mengikuti hadis. Yang di Mekah, Imam Malik mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa? Dibaca bismillahirrahmanirrahimnya tapi dalam hadis. Sama-sama benarnya. Itu wajib hukumnya. Ya, ketika membaca bismillah di waktu sholat. Bagaimana kalau membaca bismillahirrahmanirrahim dan hakikatnya itu sunnah? Ketika kita makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah, baca bismillah. Itu sunnah. Paham? Kalau makruh bagaimana? Baca bismillah tapi makruh hukumnya. Nala rokok yodiin bismillah. Baru makruh. Kenapa bisa makruh bismillahirrahmanirrahimnya? Karena yang dimakan adalah rokok. Yang dihisap rokok. Rokok itu tidak pernah dilakukan. Karena itu dibilang makruh. Apabila kamu tinggalkan itu lebih baik daripada dikerjakan. Kenapa? Karena Rasulullah tak rokok. Rasulullah rokok, Habib rokok dia. Jadi saya rokok, ini nurut siapa? Nurut siapa? Nurut setan. Maka namun rokok tidak abo ya, tak nyaman. Sep rokok nurut tidak abo ya, nyaman. Nah karena nyaman, beri setan. Nyambung ke setan, nyambung ke apa? Karena apa ini kan dicipta setan dicipta dari api. Dan setan waktu diturunkan ke dunia pertama kali angingi acarengke agemi. Jadi boko. Nggih. Mangan bako muntah dari apoy tak nyaman. Kenapa? Karena bako dari kemen setan, dari cenengken setan. Beri apoy burung. Apa? Nah, itu yang makruh. Yang mubah, Bib. Yang mubah itu semua mubah. Seperti punya HP, ya, mubah. Punya kendaraan, mubah. Makan, mubah. Ya, tidur, mubah. Pakai sarung, itu boleh, mubah. Ya, pakai batik, pakai apa saja, songkok. Karena Rasul tidak pakai songkok seperti itu. Ya, jadi kan termasuk songkok ini, songkok bet agak pit ya. Kelambin kamu itu beta semua itu. Rasulullah tidak pernah pakai seperti doreng-doreng gini, nakut-nakut hari ya. Apalagi di batik, gambar-gambar barong-barong ya. Itu kan
Nggak dipakai Rasulullah, tapi boleh. Paham? Nah, selama kita menutup aurat dalam berpakaian itu boleh. Apapun saja warnanya, apa modelnya dan sebagainya, yang penting nutup aurat. Yang perempuan berjilbab itu menutup aurat. Boleh. Bagaimana modelnya, bagaimana mahalnya, terserah. Yang penting menutup aurat. Itu bid'ah, tapi boleh. Itu mubah namanya. Nah, yang haram, ya, minum khamr. Bismillahirrahmanirrahim, minum khamr, pasteleng. Nah, itu namanya bacaan bismillahnya haram. Bacaan itu bagus, ya. Tapi kalau ditempatkan di haram, haram. Ngicoah bismillahirrahmanirrahim. Azina bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nauzubillah misalnya. Ada orang yang sesat, lagi sesat. Orang berzina baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Beremam. Ruah zina sambil baca seperti itu. Itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Hanya apa? Bala bin Allah SWT. Ya kini apa? Kini macam penyakit. Alhamdulillah. Masa pada kayak gini sepilis? Hah? Kenapa agil sirat tuh? Alhamdulillah, ini tidak gibah, memang ada yang benar. Kalau yang benar itu disampaikan bukan lagi bukan fitnah, tapi supaya kita tidak seperti itu. Menjadi kiai yang benar lah. Jangan nego-nego gara pangkat jabatan harta kedudukan lalu meninggalkan sesuatu aktivitas yang mulia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tidak ngerti kita, bukan tidak ngerti Al-Qur'an, dia alim. Tidak akan diangkat jadi ketua NU kalau tidak alim kan gitu. Tetapi karena sebab sesuatu yang memang untuk menghancurkan NU, ya berbuat seperti itu, ya hanya NU-nya pro dan kontra. Bahri pro ka, Ustaz Bahri pro ka Agil Sirat, Habib tak pro ka Habib Sirat, atau kan nih kan? Habib Siratnya apa? Perak oleh Sahagen, hah? Oleh Fuluson. Apa oleh atokar ibu bu? NU kan atokar maksudnya, bi Agil Sirat. Malah apa? Indonesia tak seharusnya para NU melolong. Karena NU yang terbesar di dunia ini. Makanya ucap Nusantara, NU. NU, no, santri, tara, tentara. Jadi hanya tiga golongan yang menjadikan Indonesia merdeka. Yang lain itu ikut-ikutan, tidak ada apa-apa. Semuanya dibentuk. Pemerintahan dibentuk. Yang menjadikan Indonesia merdeka, 17 Agustus itu merdeka, gara-gara para habaib, para ulama, para santri, para tentara. Maka tentara itu jangan main-main dengan tentara, karena tentara itu pemangku apa? Keselamatan NKRI. Jadi pencetusnya kemerdekaan itu adalah Nahdlatul Ulama, santri dan tentara. Maka wajib itu Nusantara itu dijadi komandakan dari apa? Dari nuansa Islam. Ya. Bagaimana Habib kalau memperingati perayaan 17 Agustus? Boleh apa tidak? Bid'ah itu. Tapi bid'ah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang mahmudah. Kenapa? Karena merdeka dari segala-galanya. Kita merdeka? Belum tentu merdeka. Ditindas malah sekarang, tidak. Belum tadi waktu vaksin, oleh buat SIM, oleh buat ini ditindas. Sebenarnya sudah merdeka itu sudah tambah merdeka, tambah nyaman, tambah kaya, malah ditindas. Sebenarnya raskin itu tidak perlu ada. Kalau Habib jadi presiden tidak perlu raskin, tidak perlu bantuan orang miskin, tidak perlu. Jadi kalau orang miskin itu punya pekerjaan cukup. Ya, biar kerja sendiri, tidak pakai di itu timbul itu tak depan kalau miskin pada sejauh coba bagi miskin. Segus bagus ya Allah ya lain. Itu apa yang jual? Alhamdulillah misalnya. Nah ini kalau itu umat. Sehingga itu sampai miskin data apanya rumah mana orang yang pekerjaannya data semuanya. Anak-anak tidak sekolah, ya di sekolah kan begitu supaya ada kecerdasan. Tetapi ini tidak. Di lockdown tak ada sekolah, begini kan? Bagaimana supaya nanti insya Allah mudah-mudahan betul-betul merdeka ya dengan cara apapun saja Allah SWT berbuat, kita hanya berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan ya Indonesia ini NKRI tetap utuh bersatu dan Indonesia tetap jaya dan berwibawa di hadapan para penguasa-penguasa yang lain. Ini masih belum hadis ini ya, kan masih bid'ah masih ya, hadisnya belum baca walaupun ini pendek. Mungkin ini panjang kan ceritanya. Kenapa? Karena sesuatu yang bid'ah itu banyak macamnya. Tidak. Paham? Nah itu penting
apa yang disampaikan dari bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, ataupun bid'ah yang madmumah, itu sudah ada. Bid'ah dhalah juga ada, ya. Juga bid'ah yang sayyi'ah juga ada. Dan juga bid'ah menurut Imam Hanafi, bid'ah halal, haram, ya, wajib, sunnah, makruh. Itu semuanya sudah bisa menjadi tolak ukur bagi kita. Dan itu sebagai gambaran bagi kita bahwa semua yang kita kenakan itu bid'ah, karena tidak pernah Rasulullah sarungan, lalu kamu sarungan itu bid'ah. Rasulullah tidak pakai karpet, tapi kita pakai karpet. Rasulullah tidak pakai make, kita pakai make, dan sebagainya. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang dibolehkan. Jadi klasifikasinya ada, dan yang haram sudah disampaikan, yang makruh juga sudah disampaikan, semuanya telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan kamu ngambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan untuk dijadikan ukuran, tolak ukur. Oh, ini bid'ah. Nah, seperti minum ini, bid'ah ini di zaman Nabi tidak ada. Aqua ini, sekarang ada. Ini bid'ah, tapi yang boleh, ya boleh. Nah, baca Bismillah, sunnah, ya enggak? Minum dengan ini, baca Bismillahirrahmanirrahim, antara yang boleh dan sunnah 2 kali sudah. Jadi banyak. Jadi kita pakai bagian, ya. Rasulullah pernah pakai kaos. Kamu pakai kaos. Lewat mana kamu pakai kaos? Hah? Lewat bawah atas? Rasulullah tak pernah pakai kaos itu Rasulullah. Pernah pakai kaos? Tidak pernah pakai kaos. Kamu pakai kaos. Ya. Kalau Safwan Rasulullah pakai kaos kaki ada. Pakai kaos kaki kanan dulu baru kiri. Tapi kalau kaos baju dari mana? Dari mana kamu? Dari atas. Sampai nyolong. Nah itu boleh. Hanya dia yang dibolehkan. Paham? Jadi ada yang dibolehkan, ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, ada yang makruhkan, ada yang diharamkan. Ya, kita semuanya ya jangan terlalu ikut-ikutan. Ya, Wahabi mengatakan itu bid'ah. Wa kullu dalalatin bid'ah, wa kullu dalalatin bid'ah, kullu bid'ah dalalatin, wa kullu dalalatin finnar. Paling banyak semua orang yang Wahabi. Jangan beda kafis yang ingin. Makanya aja terlalu pokok seperti siapa namanya? Safik ya? Safik itu. Hah? Bukan munafik itu. Ini Safik Bersalama. Itu kan Wahabi. Ada juga ikut-ikutan gini, bahlulnya luar biasa benar. Ya, di debat di Abdul Samad, tak tahu apa. Cip bahlul, jenggu itu saya mana? Pada jenggu saja. Mana membela ikut jenggu? Hah? Saya bolong kesah. Beta syirik, naon syirik? Hah? Apa mati baca bedang? Untuk lagi bedang atau apa pun yang guna. Bagi tahlil dulu saya. Mana karena ini kebetulan yang Wahabi, kamu Arab, kan cepi guna. Tinggal tahlil nanti bagi bilang jana. Saya ngadik membeli Ustaz Salim ya tahlil coba bagi. Pasti bagi Ustaz tak salah tahlil saya. Bukan sudah pagi dengan bertang. Berarti dia banyak bertang berapa? Allah ya. Bertang tu sa pandiin, tu sa bojongin. Untuk laki berkata, berkata mati untuk laki. Ikut tahu untuk laki sok mati. Itu banyak bertang. Berarti dia banyak bertang. Mereka benitan orang. Kembali ke bulu tibi. Mayit itu apa tuh? Saat bertang yang sana. Oh iya, benar orang mati itu mayit. Ya sudah, bertang tadi. Nah, tak salah denda. Alhamdulillah. Ini kan mun abrong bi orang Wahabi jadi Wahabi. Iki, mungkin jadi bunglon, tu bi orang ibu jagoan jadi bukan. Ya orang bina pada bina Ini orang bi Wahabi. Orang bi Muhammadiyah dan fulus. Beda Syiah kita beda fulus. Jangan nikah. Di harus di apa? Di jati diri lah, di afif kasar, jadi punya harga diri. Bolong orang-orang yang tak pada sejalan dengan agenda kita, karena dia menyesatkan sesat dan lagi menyesatkan. Mun ahli sunnah wal jamaah sesat kabulek, entah kabulek. Surah tak kabulek atau saya tak kambian. Membedakan jambian yang sesat, nah Nahdlatul Ulama mereka, tak kafir. Kan gampang gitu, aktor kafir. Ya, pada bengkuan. Jadi sebenarnya bagaimana? Sebenarnya orang Wahabi, orang NU,
Ya, walaupun pintarnya gimana, tidak usah berdebat. Karena berdebat itu juga termasuk salah satu daripada perpecahan. Nabi Muhammad wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik antara misalkan antara Wahabi ben NU. Tapi pada tokohna tak usah syarakin. Nggih. Manakala lah buban lah tak usah sakit mulai ya. Coba dapat YouTube. Hari ya. Mau YouTube kan besar budwa. Nggih. Dengan dia muna muka saya bahasa lama, norok bahasa lama. Saya norok veranda, norok veranda. Kata veranda lang masuk kapat tuh, enggak ada apa-apa. Tapi yang merasa menang kenapa? Karena masih ada YouTube yang lain yang berbicara tentang masalah tarikah dan syariah. Jadi sebenarnya para ulama itu tidak usah berdebat di YouTube itu tadi. Kalau mau berdebat dalam forum tertutup saja. Supaya tidak terjadi perpecahan belahan. Karena makin lagi Islam harus bersatu. Jangan berbicara masalah akidah. Lalah. Mari berislam, ya Islam. Quran, Sunnah, ya. Marilah berjuang untuk kemaslahatan umat Islam khususnya di Indonesia. Bentar Anda mulot, silakan jak mulot. Tak usah ngucain. Bentar dia tahlil, ya silakan jak tahlil.